Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan jadi keras kepala. Mengapa? Dan bagaimana supaya ini tidak terjadi dalam kehidupan kita? Matius 28 ayat 12 sebagai ayat inti kita mengatakan, ketua-ketua imam berunding dengan para pemimpin masyarakat Yahudi dan mengambil keputusan untuk memberikan uang yang banyak kepada askar-askar pengawal itu. Saudara, jika kita membaca bacaan kita hari ini di dalam Matius 28 ayat 11 hingga 15, ini merupakan kisah di mana askar-askar yang mengawal kuburan Yesus memberikan laporan palsu tentang kebangkitan Yesus dari kubur atas perintah atau nasihat ketua-ketua imam pada ketika itu. Saudara, jika kita membaca keseluruhan khususnya di dalam buku Perjanjian Baru, kita mengetahui para pemimpin orang Yahudi pada zaman Yesus dikenal sebagai orang-orang yang keras kepala. Mengapa? Dalam banyak kesempatan mereka melihat sendiri tanda-tanda mengenai siapa Yesus Kristus. Tetapi mereka tetap berkeras hati menolak percaya kepada Yesus. Salah satunya adalah dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Nah saudara, jika kita perhatikan bacaan ini, para askar-askar yang menjadi saksi mata kebangkitan Yesus datang untuk melaporkan hal itu kepada ketua imam-imam. Ketua imam-imam dan para tua-tua sebetulnya tahu bahwa laporan daripada askar itu benar. Karena itu mereka tidak menuduh para askar berbohong. Namun demikian mereka memilih untuk tetap berkeras hati menolak Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Maka mereka menyuap para askar-askar itu untuk membuat laporan palsu. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apa pengajaran untuk kita? Bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah situasi askar dan juga ketua-ketua imam itu berlaku dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan kita, Tuhan juga terus berusaha berbicara kepada kita untuk menyampaikan teguran, menyampaikan kebenaran dan kehendak Tuhan. Caranya boleh saja melalui khotbah, renungan, Alkitab, bacaan Alkitab, nasihat dari orang lain, suara hati kita, bahan bacaan, dan sebagainya. Apa respon kita ketika hal itu terjadi? Jangan sampai kita pula berusaha menutup mulut si penyampai pesan dengan berbagai cara. Mungkin dengan menganggap Alkitab tidak relevan, menganggap remeh perkataan orang lain itu. Melainkan, marilah kita membuka hati kita dan menata hati taat setia pada Tuhan. Jangan jadi keras kepala. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita supaya tidak menolak kebenaran atau keras kepala kepada kebenaran Alkitab. Mari kita sambut kebenaran itu dengan gembira, dan yang paling penting menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita datang pada Tuhan, meminta kekuatan, kemampuan. Tuhan pasti akan memberikan kemampuan itu supaya kita tidak menolak kebenaran Tuhan. Inilah pengharapan kita saudara. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu, khususnya mengingatkan kami pada pagi ini mengenai dengan kebenaran Alkitab, supaya kami tidak mengeraskan hati bila mana kami mendengar itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.